Bapak Ibu download ini dulu. Ini semua panduannya ada di sini ya. Jadi nanti yang kita lakukan untuk memiliki akun Office 365 untuk sekolahan kita, yaitu pertama adalah pendaftaran Office 365-nya. Terus pengaturan domain supaya nanti Office 365 kita itu sesuai dengan domain sekolahan kita. Misalkan SMA sukamaju.sch.id, itu adalah di materi kedua. Yang ketiga adalah verifikasi institusi. Ini akan kita mengajukan verifikasi supaya nanti bisa membeli yang Office 365 gratis, yaitu Office 365 verifikasi tipe pendidikan A1. Nanti langkahnya semua dijelaskan dalam ini panduan tutorial di sini ya. Sebenarnya sangat mudah, sudah dibuatkan di sini step by step ya. Nanti paling tidak kita di langkah awal di sini aja, ketika sudah lolos membuat akun Office 365, sebenarnya kita sudah bisa menerapkan di sekolahan kita walaupun masih domainnya masih onmicrosoft.com, belum sesuai domain sekolahan kita. Tapi akunnya masih trial ya. Trialnya itu 1 bulan. Trialnya 6 bulan. Jumlah akunnya adalah 5.000. Saya kira dengan jumlah akun 5.000 selama 6 bulan ini sudah menggantikan pembelajaran kita selama pembelajaran di rumah ya. Kemudian selama 6 bulan itu kita juga bisa ada kesempatan untuk mengatur domain kita menjadi unlimited nanti. Sudah akun Office 365 kita tipe A1 dan unlimited dan sesuai domain sekolahan kita. Paling tidak di hari ini minimal Bapak Ibu yang tidak menyiapkan domain sudah pada langkah pertama ini ya, memiliki akun yang bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing ya, karena tujuan dari TOT ini kita bisa mengajari guru yang lain dan kita bisa menerapkan di sekolahan kita. Kalau sekolahan kita tidak memiliki akun, nanti kita tidak bisa menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi Office 365 ini dalam sekolahan kita ya. Kita menuju ke langkah pertama dulu. Kita mendaftar ya. Bapak Ibu bisa buka di panduan tadi. Sudah ya, panduannya dibuka di halaman bagian B ini. Kemudian Bapak Ibu buka ini ya, linknya dibuka, bisa klik kanan, nanti akan membuka ke halaman tempat kita mendaftar Office 365. Kalau Bapak Ibu misalkan ketika membuka ini dengan klik kanan kok tidak bisa karena sudah digunakan untuk login Office 365 yang lainnya, Bapak bisa login dengan menggunakan private ya. Nah, new private Windows. Ini kalau menggunakan Microsoft Edge. Kalau menggunakan Explore, Bapak Ibu bisa masuknya ke new incognito ya, window sebagai penyamaran, sehingga nanti apabila double akun masih tetap buka ke sini ya. Kalau sudah masuk ke sini ya, Bapak Ibu mulai pendaftarannya adalah klik mulai secara gratis ya. Bapak Ibu bisa langsung praktis. Tadi linknya didapatkan dari tutorial yang bagian B di sini, dibuka linknya. Lalu masuk halaman, klik daftar gratis. Masukkan semua data dan identitas yang diinginkan di sini. Misalkan saya menggunakan ini, Tri Haryanto. Gunakan email yang masih aktif. Ya, gunakan email yang masih aktif. Yang nanti untuk keperluan selanjutnya berhubungan dengan domain dengan Office 365 kita. Ya. Ini agak cepat karena waktunya terbatas dan ini langkahnya sangat mudah. Masukkan juga nomor telepon yang masih aktif dan jangan sampai salah. Ini keperluannya penting sekali. Suatu ketika mungkin kita akan butuh mereset, misalkan user password kita lupa sebagai admin utama. Nah, dengan nomor ini kita bisa mereset.
Begitu pula dengan email di atas, kita bisa mereset passwordnya. Makanya dipastikan jangan sampai salah ya. Masukkan nomornya ya. Dan jangan dipastikan salah. Tulis nama perusahaannya, sekolahan kita namanya apa. Ini sekolahan saya. Ukuran organisasi, jumlah siswanya berapa ya, kita pilih. Setelah semuanya kita isi dengan data yang valid, kemudian klik berikutnya ya. Di sini akan disuruh minta misi ID itu sebagai admin utamanya ya Bapak Ibu. Admin utamanya kita masukkan Tri Haryanto ya. Nama perusahaan Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini nanti nama perusahaan Bapak Ibu ada yang sama yang lain, bisa dimodifikasi dengan kata-kata supaya tidak sama ya. Misalkan saya Ibnu Abbas Sragen. Nah, coba kita klik di luar kalau sampai sudah sintang hijau ini berarti nama ini bisa digunakan, dan ini tolong diingat dan dicatat. Ini tolong diingat dan dicatat ya. Lalu kita masukkan password ya, dengan karakter minimal 3 angka, minimal 6 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Konfirmasinya. Dan password ini juga dicatat supaya tidak lupa. Setelah dimasukkan passwordnya, pastikan semua checklist ini terchecklist ya. Ini email dan telepon sudah, tinggal sini. Saya ingin Microsoft membagikan informasi, ini juga kita pastikan kita centang, baru buat akun saya ya, buat akun saya. Ini akan terjadi proses pembuatan akun ya. Lalu di sini aja membuktikan bahwasanya kita robot atau bukan. Nah, kita perlu pembuktian dengan notifikasi SMS atau telepon ya, supaya mudah langsung dikirim sekarang. Gunakan nomor telepon yang ada di HP yang Bapak Ibu pegang sekarang, supaya langsung mendapatkan kiriman SMS untuk notifikasi bahwasanya kita bukan robot ya. Gunakan nomor telepon yang Bapak pegang sekarang, Bapak Ibu pegang sekarang. Ingat, jangan sampai salah. Kalau salah nanti nggak ada tahapan balik ke belakang, harus mengulangi dari depan, dari langkah awal. Maka pastikan penulisannya jangan salah. Kalau salah nanti harus mengulangi langkahnya dari awal. Kalau sudah yakin pasti betul, kita klik kirimkan saya. Kita buka HP kita, lalu kita masukkan nomor verifikasi yang dikirimkan kepada kita ya. Bapak Ibu masukkan nomor verifikasi, kode verifikasi yang dikirimkan ke HP kita. Jangan misalkan ya, lama tidak dikirim-kirim, maka kita klik di sini lagi, coba lagi supaya dikirim ulang ya. Misalkan kita menunggu lama tidak dikirim-kirim, klik coba lagi ya. Setelah pasti betul kode yang kita masukkan, klik berikutnya ya. Klik berikutnya. Dari langkah sederhana ini aja kita sudah memiliki akun Office 35 sekolahan kita. Jadi langkah pertama kita, pendaftaran ini sudah selesai. Nah, dari langkah ini aja kita sudah bisa menerapkan pembelajaran berbasis Office 365 di sekolahan kita, sebagaimana yang kita pelajari selama 4 hari ini. Ya, kita sudah memiliki, walaupun akunnya masih panjang ini, ya, on Microsoft, walaupun masih trial, berlaku 6 bulan,
dan hanya 500 akun. Kalau 5.000 akun. Kalau 5.000 akun itu kita terapkan di sekolah, insya Allah cukup. Berapa sih sebanyak-banyaknya sekolahan murid di sekolah kita? Tidak sampai 5.000. Setelah selesai, kita klik, Anda sudah siap ya. Jangan sampai ketika proses tadi di-refresh ya. Kalau di-refresh gagal prosesnya, kita harus mengulangi pendaftaran dari awal. Jadi kita biarkan sampai proses pembuatan akunnya selesai, baru klik selanjutnya. Ya, kita di sini sudah memiliki akun sekolahan dan kita sudah masuk ke akun adminnya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin masuk ke akun admin ini, berarti masuk sebagaimana masuk Office 365 akun Bapak Ibu sebelumnya. Buka portal office.com, login dengan akun yang dibuat tadi. Makanya akun yang dibuat tadi harap disimpan ya, harap disimpan ya. Jangan lupa ya, akunnya tadi jangan lupa. Nah, setelah itu kita akan menambahkan domain untuk menuju langkah selanjutnya supaya kita mendapatkan ini ya, verifikasi dan mendapatkan izin beli Office 365 yang tipe A1. Karena tanpa pengaturan domain kita tidak bisa lanjut ke langkah ketiga dan keempat. Berarti kita tambahkan domainnya ya, yaitu kita klik berikutnya. Nanti kadangkala tampilannya langsung masuk ke menu penambahan domain. Intinya langkah selanjutnya adalah menambahkan domain ya. Nanti tambahkan domain SCHID sekolahan Bapak Ibu ya. Untuk praktek ini saya tidak menggunakan SCHID, tapi intinya nanti adalah bagaimana mengatur penambahan DNS-nya. Kita mensinkronkan DNS yang diinginkan Office 365 dengan domain kita ya. Kita masukkan, yang saya gunakan praktek ini adalah saku busway.club ya, sagubusway.club yang ini saya gunakan praktek. Kalau Bapak Ibu nanti berarti memasukkannya di sini. Kalau yang sekarang sudah bawa domain, masukkan domain sesuai dengan domain yang di sekolahan Bapak Ibu. SMA apa .sch.id, SMP apa sma.sch.id, sesuai yang dimiliki sekolahan Bapak Ibu. Setelah dimasukkan, klik gunakan domain ini ya, klik gunakan domain ini. Nanti kita akan dimintai diuji sama Microsoft-nya, apakah domain ini betul-betul ada, apakah domain ini masih hidup, dengan kita memasukkan salah satu catatan DNS ini di setting DNS domain kita. Nah, untuk masuk ke setting DNS domain kita itu bisa melalui ke manajemen DNS ya. Manajemen DNS apabila kita untuk menggunakan Office 365 ini hanya menggunakan domain saja, tidak terintegrasi dengan hosting ya. Itu di manajemen DNS. Intinya kata kuncinya yang perlu digarisbawahi, kata kuncinya adalah nanti kata kuncinya adalah pengaturan DNS ya, pengaturan DNS. Kalau di domain yang saya beli di rumahweb.com ini, pengaturannya adalah di manajemen DNS ya. Bagi Bapak Ibu yang nanti websitenya settingnya ini dihubungkan dengan website di sekolahan, yang otomatis biasanya websitenya itu langsung dengan hostingnya. Nah, domain dengan hosting berarti dia harus masuk ke cPanel-nya. Dan tampilan cPanel pun bermacam-macam. Kalau cPanel di website sekolahan saya seperti ini tampilannya. Kata kunci cari tempat editor DNS. Kalau di cPanel yang dipakai di website saya adalah zona editor. Sedangkan di sini websitenya menggunakan ORG, tapi saya menggunakan Office 365 dengan SCHID, sehingga saya tidak masukkan settingnya ke sini ya.
Tapi saya settingnya langsung ke domainnya, yaitu di sini maibnuabbas.sch.id. Setting DNS-nya melalui domain secara langsung. Intinya entah melalui domain atau melalui hosting, ya. Entah bentuk tampilannya hostingnya seperti apapun, cari tempat editor DNS, tempat kita memasukkan dan menghapus DNS, ya. Kita akan masuk ke sini. Yang kita gunakan adalah di sini. Saya kemarin beli sakubaswe.club untuk praktek hari ini. Kenapa beli .club tidak SCHID? Pertama, bukan sekolahan. Kedua, beli biar tanpa syarat, langsung jadi dan bisa kita gunakan praktek sekarang. Intinya bagaimana kita nanti setting DNS-nya. Ya, kita pilih dari domainnya menuju ke manajemen DNS, ya. Manajemen DNS. Disinilah nanti, ya, kita akan memasukkan catatan-catatan DNS yang diinginkan oleh Office 365 supaya nanti Office 365-nya sinkron dengan domain kita, sehingga namanya sudah dengan menggunakan domain kita, ya. Pertama adalah langkah menguji apakah domain kita itu benar-benar real. Kita menguji salah satu dari ini. Boleh TXT-nya, boleh rekaman MX-nya, ya. Kita gunakan TXT, ya. Pastikan setiap menambahkan DNS nanti diperhatikan tipenya, ya. Record tipenya apa? Karena bermacam-macam tipenya. Yang kita inginkan adalah TXT, kita pilih TXT, lalu kita copy, ya. Yang diinginkan dari Office 365-nya di sini. Catatan di sini, ketika menggunakan add ini berarti ini sama dengan domainnya. Kalau domain saya adalah sakubaswe.club, berarti maksud dari ini adalah di namanya sini nanti adalah sakubaswe.club, ya. Kalau maksud namanya add seperti ini, ya. Kita copy ini nilai TXT-nya, kita masukkan ke DNS ini, masukkan ke informasi, karena yang diinginkan dari domainnya adalah sakubaswe.com sesuai add tadi, ya. Tidak ada penambahan, berarti di sini tidak perlu kita masuki apa-apa. Lalu hubungannya dengan TTL. Kalau TTL di sini tertulis TTL-nya adalah 3660 atau default yang penyedia Anda, penyedia DNS kita default boleh. Jadi tidak harus kita ganti sesuai keinginan dari Office 365. Tapi, ya, boleh kita biarkan sesuai keinginan dari routing domain kita. Misalkan di sini menginginkan 1400 walaupun di sana 3600 tetap nggak masalah. Lalu kita klik record sampai kita pastikan penambahan kita sukses, ya. Ya, ini penambahannya sukses. Double karena ngekliknya 2 kali, ya. Yang pasti ini kita lihat. Yang pertama tadi sudah sukses, ya. Ini sudah sukses. Yang kedua gagal karena sudah ada, ya. Berarti sudah kita tambahkan, ya. Yang ini, lalu kita uji apakah penambahan ini sudah terbaca oleh Microsoft Office 365 ini atau belum. Kita klik verifikasi, ya. Ya, ini yang menjadi kendala biasanya, ya. Yang menjadi kendala ini biasanya, ya, kita sudah menambahkan, ya, sesuai keinginan. Kadangkala di sini tidak sama, ya. Kita sudah menambahkan misalkan 2235, ya. Sini kita sudah menambahkan 2231, ya. 2231. Sini sudah kita tambahkan 2231. Tapi di sininya pembacaannya 984. Tidak sesuai yang kita masukkan. Ini kemungkinan masih membaca, ya, data yang lama. Atau kadangkala di sini kita sudah memasukkan, di sini juga belum membaca. Maka di sini ada catatan, ya, ada catatan.
Kalau kita sudah yakin menambahkan dengan benar, tapi kok belum dibaca, silahkan tunggu 5 sampai 10 menit. Jadi kita harus butuh sabar, ya, butuh sabar. Kita coba lagi sampai dia nanti betul-betul terhubung. Ya. Kalau betul-betul kita yakin dengan yang kita tambahkan tadi benar. Ya, masih belum terbaca. Kalau masih belum terbaca, kita butuh waktu yang lain. Kita akan membuka halamannya lain tadi untuk membuktikan bahwasanya produk yang kita miliki apa ya. Bisa dibuka di menu penagihan di sini. Lalu nanti produk saya, Bapak Ibu bisa dibuka produk saya. Kita buka. Nanti kita lihat dari hasil pendaftaran kita tadi memiliki produk apa. Ini, bentar. Agak lambat. Ini produk kita yang sudah kita hasilkan dari pendaftaran. Kita sudah memiliki Office 365A1 untuk pelajar uji coba. Berapa akunnya? Sebanyak 5.000. Kadaluarsanya kapan? Tanggal 5 bulan 12. Berarti dari sekarang 6 bulan, setengah tahun. Nah, kita mendapatkan trial itu selama 6 tahun. Akun Office 365 guru sama murid ya, sebanyak 5.000. Ini sudah kita bisa gunakan dalam pembelajaran kita selama masa pandemi ini, sambil kita menunggu verifikasi akun yang sesuai domain kita dan akun unlimitednya, sehingga kita menggunakan secara terus-menerus Office 365 di sekolahan kita ya. Jadi untuk mendapatkan trialnya aja, untuk kita gunakan selama pembelajaran di rumah ini sangat mudah tadi ya, hanya beberapa step aja kita sudah mendapatkan gratisnya. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu sehabis TOT ini tidak mau menerapkan, tidak mau mengajarkan guru, tidak ada akunnya. Kita bisa menggunakan akun ini juga untuk mengajari guru yang lain atau menerapkan pembelajaran Office 365 di sekolahan kita. Ini sudah terbukti bahwasanya ya, kita mendaftar dengan beberapa langkah saja tadi sudah bisa menghasilkan. Mungkin Bu Katati ada pertanyaan dari chatnya. Ya, ternyata sudah ya. Dari verifikasi kita ya sudah terhubung bahwasanya domain kita betul-betul domain yang ada ya. Kita klik selesai, masuk ke langkah selanjutnya, dan timnya ini sudah aktif ya, timnya sudah aktif. Domain kita sudah ada, tinggal kita menyinkronkan apa domain kita dengan Office 365 kita ya. Kalau kita lihat nanti di domain ya, di bagian pengaturan ya, di bagian pengaturan atau di bagian penambahan siswa, pasti sudah ada pilihan akun atas domain sagubaswe.club ya. Ini penambahannya sudah bisa. Ya, di sini sudah ada penambahannya. Kita bisa menambahkan ini. Walaupun tidak menggunakan on Microsoft, kita sudah menggunakan sesuai dengan domain sekolahan kita, trial selama 6 bulan. Tapi kalau ingin menggunakan selama unlimited ya, seterusnya
berarti kita harus ke langkah selanjutnya, ya, memverifikasi domain kita. Kita menuju verifikasi domain kita, masuk ke menu penyetelan, lalu cari yang bagian domain ini. Kalau tampilan sekarang, cari siapkan domain kostum Anda, lalu klik lihat, ya. Kita akan menuju ke kostum domain kita. Mulai di sini belum tanda centang hijau, berarti domain yang kita gunakan ini di sini belum selesai dalam melakukan settingnya, ya. Kita klik, ya. Kita pilih domainnya, kita akan melakukan proses pengaturannya, penyiapan domainnya sehingga sampai centang hijau nanti. Lalu lanjutkan. Setelah sampai sini pilih yang ini, siapkan. Saya akan mengelola catatan DNS milik sendiri. Pilih yang ini ya, saya akan mengelola catatan DNS milik saya sendiri. Klik berikutnya. Nah, selanjutnya langkah di sini, apakah kita cukup DNS ini kita hubungkan hanya untuk exchange saja, untuk email? Apakah kita aktifkan untuk Skype for Business juga? Ini Skype for Business termasuk di dalamnya adalah tim. Kalau ingin kita aktifkan, berarti ini kita centang dulu. Ini juga kita centang untuk perangkap selulernya. Nanti kita menginginkan semua fasilitas dari Office 365 A1 ini, baiknya Exchange, Skype for Business, ini termasuk timnya. Kalau ini tidak kita aktifkan, dan kita setting DNS-nya Skype for Business ini, kita nanti tidak bisa menggunakan Teams-nya, ya, Microsoft Teams-nya. Maka perlu dicentang, baru klik berikutnya. Ya. Tunggu dulu. Lalu buka tadi. Halo Pak Tri. Suara saya sama gambarnya sinkron nggak? Suara sama gambar sinkron. Bapak sekarang kan ada di slide manajemen perangkat seluler untuk Office 365 kan? Cuman yang saya masih ragu nih Pak, di live event Q&A itu hanya masuk yang tadi pagi sebelum kita mulai Pak. Iya. Kemudian yang tampak di layar saya untuk partisipannya itu hanya dari kelas saya. Kalau di Pak Tri tampak apa? Apa? Bisa semuanya. Oh, bisa semuanya. Ya udah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke Pak. Ya, ini kan bisa tampak nanti dari yang kalau itu kan Ya. itu yang N25 yang pakai Ya. 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 Yang Terus bawahnya kan kalau ada yang pakai ini sebanyak 30 ya. Invite for 25 more nih. Oke. Ya. Ya, oke. Oke. Kita masuk ke sini lagi tadi ke pengaturan. Ya. Menunggu kok ini agak lama. Ya, intinya nanti mulai tahap ini kita akan mengatur DNS yang diinginkan oleh Office 365 ke pengaturan DNS kita ya. Tapi ini masih proses. Benar ya Bapak Ibu, cek chattingnya nggak keluar ya? Ada pertanyaan nggak ini? Dari yang muncul di Q&A saya belum ada Pak
Ya. SMK kami ada permasalahan tentang deploy. Jadi waktu itu saya pernah ikut diklat dan mencoba, tetapi kan belum sampai selesai. Ternyata tidak kita selesaikan. Kemudian saya serahkan kepada tim IT SMK kami. Waktu itu data-datanya sudah saya serahkan, tetapi karena kebetulan ada pindah ruang atau bagaimana, data tersebut ketelingsep seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan sampai saat ini kita belum sukses mendeploy, yaitu ternyata ada password yang lupa seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya, cara riset password selain dengan email dan telepon, apakah bisa ada cara lain? Karena dengan dua cara tersebut tidak bisa. Mohon pencerahannya agar bisa kembali mendeploy, ngoten Pak. Matur nuwun Pak Tri, matur nuwun bukan Tati. Iya. Oke, terima kasih Bu Hilga. Silakan Pak Tri langsung dijawab pertanyaan Bu Hilga. Caranya juga meresetnya, makanya di awal tadi saya tekankan user dan email sama teleponnya ya, user passwordnya disimpan supaya suatu ketika terjadi masalah seperti tadi bisa direset passwordnya. Kalau sampai selesai deploy nanti juga diingat yang digunakan nomor telepon lembaganya apa, itu juga harus dicatat juga. Nanti meresetnya kadang-kala ditanya nomor telepon lembaganya, nanti akan ditelepon melalui nomor lembaga tersebut. Kalau semuanya nggak ada, berarti kemungkinan dikembalikan juga nggak bisa, kita nggak bisa login. Karena butuh verifikasi juga untuk mengganti. Terus solusinya pripun Pak Tri kalau sudah misalkan tidak bisa, kita kembali ulang atau gimana? Iya, kita kembali ulang lagi. Sudah sampai setting DNS. Sepertinya sudah. Apa nanti kalau ini saya bisa minta kontaknya Pak Tri nggih? Iya, bisa. Sayangnya ini kelanjut ke setting DNS ini kok hanya muter saja ya. Saya simpan dulu, saya ulangi ya. Tapi sebenarnya dari langkah tadi saja ini sudah keluar ya, semua ini nanti yang kita masukkan dalam DNS kita ya. Kita masukkan ke dalam DNS kita satu per satu ya. Setelah tadi lanjutkan, sekarang lanjut ke penyiapan. Jadi semuanya DNS itu tadi kita masukkan satu persatu ke domain atau hosting kita ya, satu persatu. Selalu muter-muter lagi. Tapi misalkan ini nanti sampai terakhir nggak selesai di panduan buku tadi, di sini sudah dijelaskan ya, satu persatu ya, jelaskan sampai selesai nanti pembeliannya. Jadi langkahnya nanti sebagai gambaran langkahnya, setelah kita mampu membeli, kita mampu mengatur domainnya, lalu kita mengajukan verifikasi. Mengajukan verifikasinya yaitu dengan jalan
kita menghubungi customer service dari pihak Microsoft melalui halaman admin di sini. Nanti di bagian sebelah kanan di sini ada ikon customer service, kita hubungi di situ, atau kita bisa melalui di sini nanti kita klik tampilkan hubungi customer service, kita menghubungi ya. Kita menghubungi, lalu kita minta bantuan bahwasanya kita tidak bisa melakukan pembelian akun Office 365 karena produk akun Office 365 A1 tidak tersedia, karena memang akun Office 365 A1 ini digratiskan untuk lembaga pendidikan, tapi tidak langsung tampil di menu produknya. Menu produk yang di sini, nah tadi di di penagihan kan ada produk kan, tapi tidak muncul. Supaya muncul, kita harus mengajukan ke Microsoft melalui customer service-nya. Itu semua juga sudah dijelaskan di sini di bagian terakhir ya. Setelah kita setting, ya selesai, kita menghubungi bagian customer service ya. Mana di sini bagian verifikasi ini ya. Di bagian verifikasi ini kadangkala di sini nggak muncul, kadangkala muncul ya. Muncul produk-produk tapi produk Office 365 tipe A1-nya tidak muncul. Supaya muncul, kita hubungi di sini Get Help atau hubungi customer service. Setelah kita klik di situ, nanti kita akan membuat ya permintaan tolongnya apa ya, permintaan layanannya, dan kita minta layanannya adalah minta layanan nanti pakai telepon saja supaya ditelepon. Kalau kita menginginkan yang menelpon bahasa Indonesia, itu lakukan permintaan ini pada jam-jam kerja, yaitu sekitar jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau kita sudah mengajukan jam itu, biasanya ada peringatan akan dilayani dalam jangka berapa ini ya, responsive with 5 host 5 jam ya. Berarti kita aktifkan HP kita pegang terus. Ketika dihubungi sewaktu-waktu nanti oleh pihak Microsoft, kita bisa menjawabnya ya. Akan dihubungi, nanti kita akan ditanya keperluannya apa, misalkan keperluan develop Office 365 apa, apakah betul lembaga pendidikan apa, ditanya. Kemudian akan dimintai validasi secara tertulis, nanti akan dikirim pertanyaan ya. Kita suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita kirim ulang, biasanya dikirim melalui email, makanya emailnya yang digunakan untuk mendaftar tadi adalah email yang aktif. Di antaranya untuk keperluan ini ya, nanti untuk verifikasi, untuk validasi. Nanti kita siapkan jawaban-jawaban ini. Setelah jawaban kita kirim, nanti tinggal kita menunggu validasi. Ketika sudah tervalidasi bahwasanya kita betul-betul lembaga pendidikan yang layak mendapatkan Office 365 gratis, baru nanti kita melakukan pembelian ya, atau menambahkan lisensi Office 365 pendidikan A1 ya. Baru akan muncul di daftar produk itu Office 365 A1 setelah terverifikasi ya. Walaupun gratis, tetap kita melakukan langkah pembelian ya. Pembeliannya adalah dengan 0 rupiah ya, 0 rupiah pembeliannya. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses pembayarannya ya. Di sini proses pembayarannya, pilih nanti yang Office 365 A1 for faculty atau for student. Kalau bahasa Indonesianya biasanya untuk pengajar dan untuk pelajar ya. Pilih yang itu, for faculty atau for student, atau kalau bahasa Indonesia itu untuk pengajar dan untuk pelajar. Pilih dua ini. Belikan ya, masukkan keranjang, bayar ya. Bayarnya nanti akan masuk ke billing di sini ya, cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya, pilih pembayaran dengan transfer, jangan dengan kartu kredit.
pilih pembayaran dengan transfer, kemudian diisi, jangan lupa dicentang ya checklistnya, baru tempatkan pesanan ya. Tempatkan pesanan. Nanti kalau proses pembayaran sudah selesai ya, proses pembayaran sudah selesai, nah, otomatis akan aktif Office 365 kita yang tadi awalnya trial 6 bulan 5.000 akun akan menjadi full ya selamanya dan akunnya unlimited. Jadi langkahnya seperti itu gambarannya ya. Setelah kita daftar, kita sinkronkan domain kita. Setelah sinkronkan domain kita mengajukan validasi bahwasanya kita betul-betul lembaga pendidikan. Sehabis validasi kita melakukan pembelian. Nah, biasanya yang agak membingungkan letak di ini, penyinkronan DNS-nya sama pengajuan validasinya. Memang pengajuan validasinya kita menghubungi kontak support, kita pilih telepon, ada caranya di sini ya. Pilih kata yang mengajukan untuk mendapatkan Office 365 tipe A1 yang gratis ya. Itu langkahnya secara gambaran. Kita masuk lagi kembali ke tadi. Ternyata belum juga. Ada apa ini dengan internetnya? Kita akan berikan gambaran cara mengatur DNS-nya ya, supaya nanti ketika Bapak Ibu mempraktekkan mengatur DNS-nya itu tidak ada kendala. Ya, sambil menunggu ini mungkin kita lihat atau kita praktekkan ke yang lain cara membuat akunnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menjadi admin tidak tahu cara membuat akunnya ya. Pada kesempatan ini kita akan praktekkan cara membuat akun. Sama ya tadi, masuk ke portal office.com lalu login dengan user password yang kita buat tadi. User password yang kita buat tadi ya. Nah, pasti di halaman Ibu sekarang sudah ada adminnya ya. Sudah ada adminnya. Bapak Ibu berperan sebagai admin global. Jadi akun yang digunakan untuk mendaftar tadi berfungsi atau berperan sebagai akun global yang memiliki hak akses untuk mengedit atau menjadi hak akses admin utama ya, admin utama. Di sini tim nonaktif organisasi Anda masih nonaktif ya. Ini kita lihat dulu apakah sebenarnya aktif atau tidak. Itu kita klik di sini, aktifkan Teams. Kalau sudah tercentang sebenarnya sudah aktif, tapi proses sistem masih menunggu. Karena kalau kita lihat sekarang itu Office 365 itu kan banyak digunakan, banyak sekali. Sehingga untuk proses akun baru untuk mengaktifkan Teams ini membutuhkan waktu. Sini sebenarnya sudah tercentang, tapi sini peringatannya adalah tim non-aktif untuk organisasi Anda. Itu sebenarnya sudah aktif, tapi proses pengaktifan ya. Karena banyaknya penggunaan tim sekarang tidak langsung aktif, menunggu beberapa waktu saat dulu ya. Kita tadi ke materi selanjutnya dulu sambil menunggu proses tahap ini ya. Ini kok nggak mau. Kita menuju ke cara membuat penambahan admin dulu aja ya. Kalau menambahkan user admin akun, kita menuju ke pengguna ya, klik pengguna, lalu di sini ada pengguna aktif. Pengguna aktif kita pilih pengguna aktif. Nah, kita bisa menambahkan satu persatu atau kita bisa menambahkan banyak menggunakan template ya. Misalkan seperti
praktek kemarin ya, para trainer itu harus membuatkan akun pesertanya dalam satu kelas 100. Kalau satu-satu lama sekali, tapi mudahnya menggunakan cara yang ini, tambahkan beberapa pengguna. Kita praktekkan dulu di sini, tambahkan pengguna. Nah, selain itu nanti kita juga bisa mengadakan pengaturan. Ini akun pertama tadi ya. Akun pertama di sini masih on Microsoft, sedangkan kita sudah memiliki sagubaswe.club ya. Kita ingin mengaturnya ya. Kita bisa nanti mengatur ke pengaturan domainnya, sehingga akan berubah menjadi domain ya. Domainnya menjadi @sagubaswe.club ya. Nanti bisa diatur di sini. Ini hanya ini domainnya masih domain on Microsoft, kita ingin ubah atau kita aktifkan dua-duanya. Kita atur di sini ya. Ini kita ubah menjadi Sagubaswe selesai. Nah, sebenarnya walaupun sudah trial, nanti sudah bisa menggunakan belakangnya domain kita. Tapi tetap harus diselesaikan di sini. Di sini dulu pengaturannya supaya nanti semua sistemnya berjalan, karena pengaturan domain ini berhubungan dengan semua aplikasi layanan yang ada di dalam Office 365 kita. Seperti layanan ini tidak akan berjalan kalau settingan DNS-nya belum selesai. Teams kita tidak akan berjalan dengan menggunakan domain kita kalau settingannya belum selesai. Ya, ini sudah bisa masuk. Kita ke pembuatan akun dulu, kita lanjutkan satu ya. Kita akan membuat akun baru satu ya. Akun baru satu. Ya, tuliskan namanya. Trihar misalkan. Nama tampilannya, yang diinginkan dari nama akunnya apa misalkan ya. Ini dipastikan sampai tidak ada yang kembar. Baru ini pemilihan sandinya random atau izinkan sendiri, kita random aja. Klik selanjutnya, berikan lisensinya apa, karena kita tadi belum setting DNS, lisensinya hanya lisensi Office 365, lisensi yang lain-lainnya belum ada. Nah, makanya tetap kita harus menyelesaikan setting DNS kita ya. Kita misalkan mau memberikan lisensi sebagai guru, sebagai pengajar, kalau selesai klik berikutnya ya. Karena di sini pengaturan admin, apakah diberikan hak admin atau tidak. Misalkan tidak, hanya sebagai guru biasa, klik berikutnya ya. Ini data-data yang telah dimasukkan sebelumnya, apakah ingin dirubah atau tetap. Kalau tetap, klik selesai. Nah, ini cara menambahkan akun satu orang ya. Ini yang dibagikan. Nah, ini cara menambahkan satu orang. Yang banyak orang nanti kalau sempat, kalau nggak sempat nanti cari tutorialnya di YouTube ya. Kita masuk ke sini setting ya. Kita tahu prinsipnya nanti walaupun tidak selesai. Ya. Kita sudah masuk. Jadi semuanya nanti kita masukkan ke manajemen DNS kita. Kita masukkan semuanya satu persatu dari atas, dari setting MX di atas sampai setting SRV yang di bawah ini. Pada prinsipnya tinggal copy paste ke manajemen DNS ini, kecuali hanya SRV, karena SRV nanti ada dua data yang di entry antara layanan dan protokol, itu hanya pada satu kolom. Itu akan digabungkan, tapi antara layanan dan protokol ini digabungkan dengan tanda titik ya, digabungkan dengan tanda titik. Nah, yang ada catatan hanya di sini, langsung kita praktekkan di awal aja. Setiap kita ingin menambahkan add record, tolong diperhatikan tipenya. Tipe recordnya apa? Record tipenya apa? Kita ingin menambahkan SRV.
kita tambahkan SRV, lalu kita kembali ke sini, kita copy ya. Dua ini digabungkan menjadi satu, antara layanan dan protokol digabungkan menjadi satu, dipisahkan dengan tanda titik ya. Pisahkan dengan tanda titik ya. Ini masuk, copy paste ya. Tadi di copy, diklik aja di sini Ctrl V, lalu kita copy protokolnya, salin copy, paste ya. Dipisahkan dengan tanda titik ya. Kalau sudah, kita masukkan yang lainnya, priority, wax, prod, hostname, kita masukkan yang lainnya ya. Tinggal copy paste saja. Ini semuanya nanti dimasukkan ya. Untuk TTL-nya sesuai default di sana nggak masalah ya. Ini berat 1, prioritas 100, TTL tetap ya. Ini target, week 1, ini 100 ya. Pastikan add-nya sampai sukses ya. Kalau sukses berarti kita lanjutkan penambahan untuk DNS yang selanjutnya. Kita tambahkan untuk DNS selanjutnya. Internetnya kurang. Kalau lancar nanti ya, tambahkan satu-satu semuanya dari atas sampai ke bawah, kita tambahkan satu-satu, tinggal copy paste saja. Hanya catatannya dengan penambahan SRV di sini ya, karena harus menggabungkan dua nilai ini menjadi satu, menggabungkan dengan tanda titik ya. Maaf Bapak Ibu, ini kendala di internetnya. Tadi pagi saya praktekkan di kelas Maluku cepat, sekarang kok lambat. Intinya cara memasukkan seperti itu. Yang ingin kita masukkan apa? Kita perhatikan tipenya di sini ya. Tipenya, tadi tipenya diperhatikan. Jangan salah tipenya. Kalau salah nanti masukkannya juga salah. Kendala di internet. Sambil menunggu di sini kita masuk ke penambahan user lagi ya. Maaf Bapak Ibu nggak teratur, tapi menunggu itu kita menambahkan user yang bersamaan ya. Intinya nanti menambahkan user yang bersamaan, kita masuk ke tadi pengguna ya, masuk pengguna aktif, lalu pilih tambahkan beberapa pengguna. Kalau kita menambahkan masalah satu persatu lama sekali, kita gunakan di sini, kita klik, kita pilih. Kita akan memasukkannya menggunakan template ya. Di sini kita download templatenya. Tipe filenya adalah CSV. Jadi pastikan nanti ketika mengupload juga jadi CSV. Yang jadi kendala biasanya nanti ketika kita download itu menggunakan CSV koma, bukan CSV yang kolom. Sedangkan ketika kita memasukkan dengan koma itu juga repot. Nah, ada triknya, yaitu misal dari CSV yang koma kita ubah menjadi kolom. Ya, kita gunakan aja converter online ya, misalkan CSV to Excel dulu, to Excel. Nah, secara online kita cari aja di sini website online yang mengubah CSV menjadi Excel. Nah, setelah nanti datanya dimasukkan dengan kolom-kolom itu kan lebih mudah. Baru kita ubah lagi menjadi CSV, cari converter lagi yang online ya, Excel to CSV. Baru setelah berubah menjadi CSV lagi, filenya kita upload ya, kita upload di sini.
kita upload ya. Kita pilih filenya. Sebelum ke langkah selanjutnya di sini berikutnya, nanti perlu kita verifikasi ya. Coba kalau ini tampilannya apa? Setelah verifikasi, klik berikutnya, sistem akan menggenerate pembuatan user password ya. Nah, kita download dulu template-nya. Ini yang kita gunakan untuk membuat akun secara massal ya. Kita download template-nya, baru kita masukkan data-data yang ingin kita gunakan, kita buat user. Sebelum mau proses downloadnya. Ya, langsung 3. Akan lebih enak ketika yang kita download itu bentuknya sudah kolom ya. Dia sudah CSV tapi bentuknya kolom-kolom. Itu tinggal kita isi, nanti kita save langsung. Tidak save as, kita save langsung bisa kita upload. Tapi kadang yang jadi masalah itu ketika kita download CSV-nya adalah CSV dengan koma. Maka perlu kita mengubahnya menjadi kolom dulu supaya kita memasukkan datanya yang jumlahnya banyak itu lebih mudah. Nah, kita lihat yang saya download ini bentuknya koma atau kolom. Kalau bentuknya koma, untuk memudahkan memasukkan data kita ubah dulu menjadi Excel. Kita gunakan converter online aja ya. Cari di search engine misalkan CSV to Excel ya. Nah, seperti ini kan datanya adalah dengan koma. Kalau kita suruh memasukkan secara manual pakai koma gini juga lama sekali. Makanya data ini kita ubah menjadi CSV yang bentuknya kolom, atau kita ubah dulu ke Excel, lalu nanti dari Excel kita ubah ke CSV lagi dengan menggunakan tool online saja. Daripada installer, kita gunakan tool online. Ya, kita gunakan tool online, dicari di sana. Setelah nanti jadi Excel yang kolom, kita masukkan datanya, baru kita ubah menjadi CSV lagi. Dan yang menjadi perhatian di sini, ini kan 15 kolom ya, dari nama depan, nama belakang sampai alamat negara. Nah, itu 15 kolom. Kalau sudah jadi kolom itu 15 kolom, tidak harus ada semuanya. Yang harus ada itu paling nama akun yang diajukan, nama depan, nama belakang, dan nama panggilan ya. Nama panggilan itu yang harus ada. Dan yang paling terakhir nanti yang bangsanya, kebangsaan Indonesia ya, misalkan Indonesia itu harus ada. Jangan yang sampai di template ini yang Indonesia hanya sampai nomor 6 ya. Misalkan kita menambahkan sampai 20, berarti yang tulisan Indonesia ini nanti sampai nomor 20, walaupun yang lain-lainnya kosong tapi tulisan Indonesianya harus sampai 20 karena datanya nanti harus terbaca setiap akun itu 15 kolom ya. Jangan sampai yang tadi sampai nama panggilan sampai nomor 50, sedangkan di sini hanya sampai nomor 6. Nah, salah. Maka pastikan yang kolom terakhir, kolom Indonesia ini juga sampai nomor terakhir dari akun yang diajukan. Misalkan mengajukan akun 100, berarti nanti yang kolom terakhir Indonesia ini harus sampai angka 100. Mau belum sini? Tadi kita menambahkan DNS ya. Sudah mau sih, sudah successful ya, kita menambahkan ya.
sudah menambahkan. Prinsipnya seperti itu tadi, yang menambah. Setelah ya, CSV. Kalau tadi ini perubahan, kalau langsung CSV lebih enak lagi. Kita upload ya, kita upload. Sebelum ke langkah selanjutnya harus verifikasi. Malah mau berubah. Ya. Ya, setelah kita upload, kita verifikasi. Ada peringatan, ada lognya, ada catatannya, di-download lognya. Nanti yang salah itu baris berapa saja, catatan salahnya apa, dibenarkan. Ya, dibenarkan. Itu untuk menambahkan akun data secara massal. Sekarang kita kembali pengaturan DNS lagi. Pengaturan DNS. Semuanya kita tambahkan satu persatu sampai selesai ya, sampai selesai. Misalkan kita tambahkan, contohkan satu lagi ya. Kelihatannya nggak mungkin kita tambahkan semua karena waktunya apa? Terbatas. Ini tadi sudah kita tambahkan. Kita tambahkan CSV. Ingat, selalu tipenya dulu yang dipilih, SRV ya. Kita tambahkan yang kedua, SRV yang kedua. Kalau SRV catatannya dua data ini dipisahkan dengan tanda titik ya. Kita masukkan semua data yang diinginkan. Ini adalah quote-nya yang diinginkan di sini 1, priority-nya 100 ya. Ini host-nya ya. Tambahkan semua. Setelah ditambahkan semua nanti ya, sini di-add dulu sampai sukses juga. Lama lagi enggak ini? Ya, langsung sukses. Nanti sampai terakhir baru kita klik verifikasi. Nanti ketika diklik verifikasi akan menunjukkan mana data yang benar atau yang salah. Tapi perlu diperhatikan seperti tadi, kadangkala pembacaan antara manajemen DNS-nya dengan Microsoft itu tidak langsung sinkron. Ada catatannya, perlu menunggu. Misalkan dua yang kita tambah ini kita verifikasi dulu bisa. Tidak harus sampai selesai dulu. Misalkan kita verifikasi dulu yang dua ini. Apakah penambahan yang dua ini sudah betul atau salah? Kita lihat dari penambahan dua tadi, ternyata ada penambahan yang pertama sudah betul, penambahan kedua salah. Sebenarnya penambahan kita sudah betul, tapi kok sudah salah? Ya, tidak ditemukan catatan atau catatan hilang. Misalkan kita yakin penambahan kita sudah betul, kok masih salah, ada catatan seperti ini, kemungkinan tadi kita harus menunggu beberapa menit ini, 5 atau 10 menit, karena disebabkan tidak langsung sinkron ya. Intinya semuanya ini harus ditambahkan satu persatu sampai semuanya hijau ya. Kalau semuanya hijau nanti akan selesai, cukup, lalu ya akan ditunjukkan di domainnya. Di sini daftar domainnya kita sudah hijau, berarti domain kita sudah siap digunakan dan sistemnya sudah berjalan. Nah, dan misalkan kalau milik Bapak Ibu proses pengaturan DNS-nya ini belum selesai, supaya SMS-nya dengan menggunakan ini jalan, timnya menggunakan jalan, alangkah baiknya menggunakan on Microsoft-nya di sini ya. Ini
dijadikan sebagai default ya, sebagai default. Berarti ketika kita meng-create atau membuat akun, langsung asalnya dia membuat akun atas nama yang ini ya. Ini yang Agus Baswe hanya sebagai pilihan. Tapi kalau sudah selesai, berarti ini yang kita default. Kita jadikan default. Kita jadikan defaultnya. Intinya seperti itu ya gambaran Bapak Ibu. Kita dalam mendeploy Office 365, pertama tadi kita harus mendaftar dulu sampai selesai sehingga kita memiliki akun Office 365. Dibuktikan dengan lisensi tadi, kita sudah memiliki produk Office 365 pendidikan A1 trial selama 6 bulan dengan akun 5.000. Lalu kita pengaturan domain ya. Sebenarnya ingin saya gambarkan sampai selesai karena internetnya juga tidak mendukung ini, tidak langsung. Selain tidak mendukung, kadangkala sinkron dengan pihak Microsoft-nya juga tidak langsung, butuh waktu. Kelihatannya tidak akan selesai. Kedua, ini hari Jumat, mendekati waktu Jumatan. Paling enggak kita memiliki gambaran tadi bagaimana mensinkronkan DNS-nya. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu ada masalah dalam pengaturan DNS, nanti bisa saya bantu ya. Ya, bisa saya bantu. Tapi nomor WA saya bukan yang saya gunakan tadi. Nanti tanyakan ke master trainernya masing-masing ya. Setelah selesai ya, proses setting DNS-nya selesai, kita mengajukan verifikasi tadi melalui customer service-nya. Kita mengajukan ada permasalahan ya, request bahwasanya kita tidak bisa melakukan pembelian Office 365 pendidikan yang A1 karena tidak muncul menunya di produk. Setelah divalidasi, baru kita menambahkan dengan melakukan pembelian tadi. Semuanya sudah ada petunjuknya di petunjuk deploy tadi. Ya, paling hanya nanti agak yang membingungkan adalah pengaturan DNS-nya karena banyak kasus lain penyedia domain lain masalahnya nanti. Atau sering terkendala waktu ini, tidak langsung terkoneksi, atau pengajuan verifikasinya di sini karena kita mengajukan harus antri banyak sekarang, kadangkala pengajuannya banyak, kita harus nunggu ya. Tetap kita harus mengajukan di sini ya. Mungkin itu Bu agar tadi penyampaian saya ringkas saja, nggak sampai selesai.